Hari ini firman Tuhan, saya diberi temanya itu ada 5 huruf. Cuman saya kembangkan 5 huruf itu, satu kata itu jadi 4 kata. Huruf itu 5 itu adalah riset. Apa? Riset. Coba katakan riset. Nah, riset. Pertanyaannya, apa itu riset? Apa itu riset? Kemudian, apa yang perlu kita riset yang berhubungan dengan kekristenan hidup kita? Jadi, hidup kekristenan kita itu ada yang perlu diriset. Nah, itu kita akan bahas. Jadi, time to reset your Christianity. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Time to reset your Christianity. Jadi, Inggris sedikit ya, Gipal ya. Biar agak kebule-bulean. Coba Gipal baca. Iya benar. Yang kencang begini dong. Time to reset your Christian life. Luar biasa. Sekarang yang wanita coba. Oh, Jessica ini kan udah kayak orang bule ya. Coba baca. Time to reset your Christian life. Ya. Apa artinya? Dilarang kencing di? Apa artinya kira-kira? Jessica juga. Kira-kira artinya apa? Arti time to reset your Christian life. Artinya kira-kira apa? Ini aja nih si Jeffrey atau ini Ibet. Artinya apa? Artinya? Siapa yang tahu kira-kira? Saya mau tahu artinya. Waktunya untuk mengulang kembali hidup Kristiani. Ya, waktunya untuk menyesuaikan kehidupan Kristen kita, kehidupan Kristenmu. Ya. Kata riset itu udah jadi bahasa Indonesia. Udah jadi apa? Bahasa Indonesia. Kita biasa dengar itu, kata riset itu biasa dengarnya di mana? Di handphone. Di mana lagi? Laptop. Ya. Bahkan ada tombol yang namanya riset. Pernah lihat nggak ya? Nah, riset. Kira-kira riset itu apa? Ada yang tahu nggak riset? Definisinya. Tadi kan Stephen bilang mengulang ya, menyesuaikan. Kira-kira definisinya apa? Riset itu apa? Coba definisinya Owen. Riset itu definisinya apa? Definisi itu menjelaskan pengertiannya apa? Coba. Nah, kira-kira apa? Sipa. Coba. Definisi riset. Mikir dulu ya, saya kasih waktu 2 minggu. Princess, kamu mau angkat tangan tadi? Kira-kira apa? Nah, nanti saya jelasin, makanya fokus. Ya. Ini judul waktu saya dikasih sama Ko Joseph, ini bagus juga nih ya. Ini bagus saudara ya. Menurut saya, ini khotbah yang saya sampaikan ini cocok betul ya. Bukan hanya buat remaja, tapi buat kita semua. Ya, karena apa? Banyak orang Kristen ya, meleset. Dia jadi Kristen pengennya kaya. Yang nggak Kristen juga ada yang kaya, bahkan lebih kaya dari kita. Mau tahu? Raffi Ahmad Kristen apa bukan? Kayaknya kayak apa? Kayak sultan, betul nggak? Mobilnya apa? Lewat itu semua. Rolls Royce. Itu dulu harganya 12 M. Tahu 12 M? Dia bukan Kristen bisa kaya. Jadi ternyata tujuan Kristen bukan mau jadi kaya. Kalau saya tanya sini siapa yang mau kaya, pasti angkat tangan semua, betul nggak? Kalau saya tanya ada yang mau miskin, nggak ada. Tapi mau kaya. Padahal kekristenan bukan itu tujuan utamanya. Kalau kita kaya, boleh nggak? Boleh. Kalau kita kaya, boleh. Bukan berarti nggak boleh. Nah, riset itu punya beberapa teman-temannya. Nah, teman-temannya riset itu, ini kita bicara soal terminologi atau istilah ya. Ada kata riset, jadi ada temannya restart, reboot, refresh, restore, recovery. Ini adalah istilah-istilah dalam bukan reset, restart, reboot, refresh, recovery, sama restore itu kira-kira dalam istilah apa? Iya, terminologi itu istilah. Kira-kira dalam istilah apa? Kalau misalkan begini nih ya, klorofil, biologi, apa yang mengandung itu kan istilah biologi. Ini istilah apa? Teknologi. Ya, itu betul. Ini istilah teknologi. Istilah ini kita udah paham. Nah, saya mau menerapkannya
dalam terminologi ini ke dalam kekristenan, ke dalam suasana atau ke dalam kehidupan Kristen, supaya bisa nyambung. Karena ini benar banget. Ya, kalau kita salah, apa yang kita mesti riset, nanti kekristenan kita sampai tua, kita nyasar. Kalau nyasar udah kejauhan, sulit untuk balik. Makanya selagi kita muda, kita paham ini, apa yang kita perlu riset dari kekristenan kita. Saya aja yang sejak kecil sekolah minggu, itu sempat hampir salah. Jadi Kristen menurut saya waktu itu, saya orang susah. Papi saya seorang sopir. Saya mesti kaya. Saya lihat kalau orang kaya kan enak, betul nggak? Uangnya banyak, punya mobil, rumahnya enak. Rumah saya sempit. Kemudian kagak bonafit. Tau bonafit? Boro-boro kebon, rumah aja sempit. Jadi saya pikir, saya mesti kaya nih. Begitu. Untung saya sadar, bukan itu. Makanya saya kerja keras. Ya, dicambuk dan didera seperti kuda lumping, saudara. Pergi udah pagi, pulang udah malam, terus. Kenapa? Saya sukses, uangnya banyak. Kalau uangnya banyak, enak nggak? Bukannya enak aja, enak banget, betul nggak? Waktu gaji saya 3 kali lipat. Waktu saya punya pacar ya, ayo pilih, beli apa aja, saya bayarin. Itu kalau saya nggak sadar, bukan itu. Saya akan kejar terus. Supaya apa? Bukan hanya punya rumah, bukan hanya punya mobil. Kalau perlu, punya private jet. Bahkan repot kayak begitu. Padahal kekristenan bukan itu. Amin. Nah, riset itu, menurut kamus, dictionary, memasang kembali. Tadi betul, Stephen. Memasang kembali. Coba katakan memasang kembali. Nah, jadi, itu riset menurut kamus. Nah, menurut komputer, riset itu to bring a system to normal condition and initial state. Jadi, riset itu membawa sistem kepada kondisi normal. Coba katakan kondisi normal. Nah, di sini normal semua kan? Ada yang kagak normal? Ya puji Tuhan ya, normal semua ya. Default kagak normal. Normal ya. Kondisi normal. Kalau nggak normal itu biasanya sakit atau kecelakaan, kondisinya jadi nggak normal. Ya. Kalau sistem normal, itu dia bisa berfungsi dengan baik. Kalau sistemnya rusak, komputernya rusak, itu nggak bisa berfungsi. Atau ke initial state. Initial state itu artinya apa? Ke kondisi, ke keadaan yang semula. Sesuai dengan pabrik. Semula. Ya. Makanya contohnya begini. Contoh riset itu yang paling gampang. Itu kita kalau misalnya bangun tidur kan kita pakai alarm. Nah, biasa kita setel. Kayak saya setel jam 6 supaya nanti jam 6 saya bangun. Jadi dulu kan saya punya waker. Sekarang kan ada di HP, betul nggak? Saya jam 6. Pas jam 6 bunyinya kira-kira gimana? Orang nggak tahu bunyi waker saya kira-kira gimana? Tulalit. Bukan. Biasa bunyi gitu. Apa gimana? Nah, saya bangun. Pas saya bangun, saya riset lagi supaya besoknya saya udah siap lagi. Jadi waktu dia bunyi itu jam 6 sampai lewat kan. Nah, riset itu dikondisikan kembali. Kalau saya mau jam 6 lagi, berarti di riset ke jam semula. Itu yang saya mau, keadaan yang semula. Jam berapa? Jam 6. Nah, itu maksudnya riset itu begitu. Dengan kata lain, riset, kalau kata kerja, itu menyesuaikan lagi setelah kegagalan awal. Atau setelah peristiwa yang terjadi dianggap gagal. Itu diulangi lagi, disesuaikan lagi. Nah, itu adalah riset. Makanya riset sinonim dengan menyesuaikan kembali, mengoreksi, atau menetapkan. Ini loh yang benar. Kira-kira definisinya paham nggak saudara? Yang paham katakan amin. Oh, ada yang mbak nih. Amin. Nah, apa bedanya riset, restart sama reboot? Apa bedanya? Saya tahu Pak, reboot itu tetangga saya sama tetangganya ribut. Gontok-gontokan. Itu berantem, bukannya ribut di sini. Itu mirip-mirip. Beda. Mati ya? Kok mati ya? Kita kubur aja Pak. Belum masih yang tadi ya. Jadi bedanya apa? Restart sama reboot. Sama-sama kalau restart kan diulangi lagi kan, dimatiin dulu, kemudian nyalain lagi. Kan? Gitu kan? Kalau reboot, ditonjokin ininya, terus dia ngelawan, reboot. Bukan, reboot juga begitu, dimatiin, kemudian dinyalain lagi. Reboot sama restart tuh mirip-mirip. Ya. Tapi kalau sama reset, itu beda. Bedanya di mana, saudara sekalian? Nah, saya akan jelaskan bedanya. Coba, next. Nah, bedanya begini. Kalau reset,
itu kan upaya mengembalikan ke settingan awal. Jadi kalau HP ya, di reset itu berarti nanti modifikasinya, file-filenya segala macam itu hilang. Jadi ke kondisi semula seperti ketika HP itu dibuat. Jadi semuanya hilang tuh, yang modifikasi, file-file yang nggak perlu, bahkan virus juga hilang, kembali lagi. Nah itu reset. Ya. Tapi kalau restart tetap modifikasinya ada, cuma diulang lagi. Reboot juga begitu, ya. Nah jadi reset itu datanya hilang semuanya, bahkan termasuk virus, bahkan modifikasi dari HP itu atau dari apapun aplikasinya hilang, kembali ke kondisi semula. Sebagaimana ketika HP itu atau komputer itu dibuat, kondisinya sama itu, ya, sesuai dengan pabrik. Nah itu outputnya. Kira-kira paham saudara ya? Nah kalau restart, ya modifikasinya tetap aja. Refresh, cuma tampilannya aja di refresh. Nah kalau restore, itu mengembalikan, memulihkan, gitu. Itu restore. Tadi ada istilah restore ya, dan sebagainya. Nah istilah ini saya masuk ke dalam kekristenan. Nah ini penting nih, coba saudara perhatikan. Riset, coba. Riset di sini adalah upaya, perhatikan. Jadi ada upaya, karena riset itu kata kerja. Coba katakan kata kerja. Bahasa Inggrisnya apa? Kata kerja. Verb. Ya, verb. Suara siapa tuh ya? Verb, kata kerja. Kata kerja itu aktivitas. Coba katakan aktivitas. Aktivitas itu ada yang dilakukan. Tuh. Ini saya melakukan apa nih? Ngomong, betul nggak? Tangan bergerak. Lihatin satu-satu, matanya kubil apa enggak. Ya. Nah, itu aktivitas. Ada kegiatan. Ya. Jadi upaya mengembalikan ke rancangan Allah semula. Pertanyaannya, rancangan Allah semula itu seperti apa? Manusia pertama namanya siapa? Adam. Adam dirancang oleh Allah, maksudnya seperti apa? Nah itu kita akan bahas. Ya. Apakah Adam sesuai dengan rancangan Allah semula? Apakah Adam gagal? Jawabannya, Adam gagal nggak? Adam yang pertama gagal nggak? Adam yang pertama gagal nggak? Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang gagal, Adam yang pertama. Jangan ragu-ragu, Charlie. Adam yang pertama gagal atau berhasil? Nah ini saudara, kita mesti paham. Adam yang pertama itu gagal. Gagal itu artinya meleset. Dia tidak taat, dia jatuh dalam dosa. Itu gagal. Fail. Coba katakan fail. Yang monyong dikit, fail. Gagal itu. Ya. Nah, riset itu maksudnya mengembalikan kerancangan semula. Ketika manusia diciptakan, yaitu segambar dan serupa dengan dia. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Itu rancangan Allah semula. Diriset, dikembalikan supaya sesuai dengan rancangannya. Ya. Makanya ketika orang Kristen diriset, itu dia nggak akan serupa dengan dunia. Kalau selama ini kita serupa dengan dunia, kalau ngambek, tantrum, itu semua barang dibanting-banting. Di sini ada nggak? Kalau ada bertobat. Ya. Bertobat ini apa? Total. Ya. Bertobat nasuhah gitu ya. Nah itu harus diganti, dihilangkan. Ya, itu kalau mau diriset. Pikirannya, perasaannya itu kembali seperti yang Allah rancangkan. Nah, pikiran, perasaan seperti yang Allah kehendaki, itu pikiran seperti yang dimiliki oleh Yesus. Makanya kita butuh Alkitab untuk bisa mengerti apa tuh pikiran, perasaan Tuhan. Ya. Sehingga ketika mindset kita, mindset ini cara berpikir. Coba katakan mindset. Bukannya pikiran, tapi cara berpikir. Mindset, itu ada kata setnya tuh. Maka cocok. Mindset kita itu perlu di-reset. Coba katakan perlu di-reset. Jadi kalau mindset kita nggak di-reset, kita akan jadi seperti dunia. Dunia remaja. Kalau remaja itu, ya, SMP aja udah pacaran. Kalau pacaran panggilnya papi mami. Bayangin SMP. Panggilnya gini, misalnya, ini saya lakinya, prianya, ini perempuan. Sayang, mami. Nah dia balas lagi. Ini kan dia perempuan. Kira-kira balasnya nggak gimana? Brian. Gak usah malu. Misalnya saya yang perempuan deh. Coba kamu pacaran sama saya. Saya cewek SMP, cantik. Pacaran nih, begini-begini, gandeng-gandengan nih. Ini kan orang dunia nih ya. Terus kamu manggil saya apa? Manggilnya apa? Ayang. Ayang. Saya jawab, ya sayang. Apa kabarnya? Kamu ganteng deh. Yuk kita akan makan bakso yuk. Tuh. Jadi SMP udah pacaran.
Aduh. Kita jangan seperti dunia, amin. Kalau SMP pacaran gimana nanti nih? Aduh, bahaya. Jangan. Saya diajarin dulu ya, waktu saya remaja. Waktu saya pemuda, jangan pacaran dulu. Kita naksir. Saya dulu ada cewek yang saya naksir. Cakepnya naujubillah min dalik begitu. Saya bilang ini kayak bidadari turun dari kayangan nih. Begitu seterusnya. Saya diajarin, udah teman-teman dulu deh, sama-sama aja begitu. Yang penting kita udah take in. We're take in. Tau nggak take in? Jadi kalau ada yang ini itu siapa tuh cakep tuh? Gue udah take in tuh, jangan macam-macam deh. Begitu saudara. Sampai kita bertumbuh, berkembang begitu. Sampai saya kerja, ya, sampai akhirnya menikah. Terus tahu kan, cewek yang saya taksir waktu saya remaja, tahu nggak namanya siapa? Miriam Belina. Bukan. Nah itu. Jadi jangan pacaran dulu, biarin aja. Sebab kalau kita udah pacaran, kita eksklusif, sehingga teman yang lain nggak bisa kita ajak bermain. Karena kalau udah pacaran, dunia terasa milik. Nah itu. Padahal dunia ini milik kita semua. Amin. Milik kita berdua. Yang lain kontrak. Waduh. Ya. Nah, output tahu output? Hasil dari riset itu outputnya. Kalau tadi komputer, ketika di riset, dia kembali ke setting pabrik. Ke setting ketika HP, komputer itu dibuat. Nah, kekristenan kita, kalau di riset mindset kita kembali ke rancangan Allah semula, outputnya adalah manusia itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Jadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus itu adalah sama saja. Artinya sama itu istilah itu. Yang bisa digunakan silih berganti. Jadi serupa dengan Kristus. Itu yang maksudnya sempurna seperti Bapa. Nggak ada bedanya. Karena Allah merencanakan, menghendaki manusia yang serupa dengan dia, yang sempurna seperti dia. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kira-kira paham nggak? Coba bilang kira-kira saya paham apa yang dikatakan pendeta yang di depan itu. Coba bilang. Kalau enggak, saya udah masuk pasar. Kalau nggak paham juga, gua nggak tahu deh. Makanya fokus. Coba katakan fokus. Percaya deh, firman Tuhan kalau kita dengerin, saya ini kan hasil produk ketika saya remaja. Saya dengerin firman Tuhan. Bahkan sampai sekarang, saya punya catatan. Apa yang disampaikan, saya catat, saya renungan, saya lakukan. Saudara pasti berubah. Amin. Nggak usah pengen jadi kaya. Nanti juga Tuhan berkati. Saya kan udah pensiun 20 tahun lebih nih, dari 2003. 22 tahun. Nggak seperti dulu waktu saya kerja. Tapi Tuhan berkati. Ya walaupun uang saya nggak, ada berapa sih uang saya lupa nih. Mau nggak saudara? Ini kan Imlek nih bentar lagi. Aduh susah nih ngambilnya, ntar aja deh. Next. Nah, saudara, apa itu original plan kita? Saudara mesti paham nih. Rancangan Allah semula, kalau saudara udah menyimpang, kita mesti setting nih. Apa? Kejadian 1 ayat 26. Nah, ini perhatikan nih. Ini ayat perjanjian lama yang menurut saya penting. Coba katakan penting. Nah, coba perhatikan. Berfirmanlah Allah. Jadi yang berfirman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Nah, gambar itu dalam bahasa Ibrani selem. Coba katakan selem. Selem itu, di dalam selem itu ada komponen. Ada apa? Komponen yaitu pikiran dan perasaan. Jadi Allah itu punya pikiran, perasaan. Manusia punya pikiran dan perasaan nggak? Coba saya tanya, yang punya pikiran dan perasaan. Jessica punya pikiran, perasaan nggak? Punya. Ini siapa tadi lupa namanya? Hans, punya pikiran, perasaan nggak? Punya. Bukti orang punya pikiran, punya perasaan apa? Produk dari pikiran, perasaan apa? Saya kan punya pikiran, perasaan. Produknya, hasilnya apa? Buktinya apa? Punya kehendak. Memang simpanse punya pikiran, punya perasaan. Tapi desainnya itu beda. Kualitasnya beda. Saudara tahu nggak rata-rata simpanse IQ-nya berapa? Ada yang tahu? Kira-kira berapa? IQ simpanse, IQ-nya berapa? Jangan bilang sama gua aja. Berapa? Niko tahu nggak IQ simpanse? Stephen? Nggak tahu ya? Tahu nggak IQ-nya simpanse? Monkey. Belum ngetes deh. Konon mereka itu rata-rata 70, skornya 70, 78 paling tinggi. Kira-kira IQ kita rata-rata berapa? Saya, Om, IQ saya 170. Hebat dong. Tapi bertiga sama adik saya, sama kakak saya. Rata-rata IQ kita berapa? 110. Ya, 110. 120 itu biasa intelijen, pinter ya. 140 itu super. Jadi orang belum ngomongnya kita udah tahu. Nah itu saudara. Nah, kecerdasan itu, pikiran perasaan itu menghasilkan kehendak. Nah manusia,
sebenarnya dikehendaki oleh Allah, itu punya pikiran sekualitas dengan yang Allah kehendaki, yaitu hidup taat kepadanya. Tapi Adam gagal. Coba nanti kita lihat ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu kan memerlukan kecerdasan untuk bisa menguasai. Saudara kalau nggak punya kecerdasan, bisa nggak menguasai dogi? Binatang. Ini siapa yang takut sama anjing? Saya ini hobi suka sama anjing. Cuman calon istri saya waktu itu nggak suka sama anjing. Makanya dia begini. Nanti ya kalau kita menikah, kita nggak boleh piara anjing. Lu pilih mana? Piara anjing atau piara gua? Nah itu. Saya pasti pilih piara dia, betul nggak? Sampai sekarang saya nggak punya anjing lagi. Dulu saya punya anjing waktu saya belum menikah. Dari yang tua mati ganti lagi. Karena saya suka sama anjing. Jadi kalau saya dari mana-mana pulang, gitu. Dia langsung datang tuh. Seneng ya. Kadang-kadang saking senangnya dia tomplok saya, kemudian cium cipika-cipiki gitu ya. Nah, jadi itu beda. Kalau kita punya pikiran perasaan, kalau anjing itu hanya naluri. Nalurinya kalau lapar dia cari makan. Kalau sakit dia minta tolong. Cuma begitu doang. Kalau kita enggak. Kita dirancang bagaimana bisa melakukan kehendak Allah. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika diciptakan, itu komponen yang ada dalam diri Allah, yaitu pikiran dan perasaannya, itu ada ditanamkan dalam diri kita. Itulah sebabnya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya pohon, buah apapun, untuk dikonsumsi fisik, itu boleh dimakan. Ini siapa yang suka durian? Nah, yang suka kesemek, yang suka bangkuang, yang suka tomat. Saya biasa tiap hari makan 7 jenis buah. Karena itu sehat buat tubuh. Ya. Semua boleh. Ya. Durian boleh nggak dimakan kulitnya? Nah, jadi semua. Termasuk pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu, menurut penafsir adalah firman. Kalau sudah baca ya, ada di kitab Wahyu itu pohon kehidupan yang kita memang mesti konsumsi. Tetapi, perhatikan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Ah, itu nggak boleh dimakan. Artinya, mengkonsumsi pikiran yang bukan dari Allah itu nggak boleh. Nah, ketika kita hidup di dunia ini sejak Adam jatuh dalam dosa, itu banyak filosofi dunia yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita tidak melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, next. Jadi Adam yang pertama itu gagal. Padahal semua pohon boleh dimakan buahnya, tapi pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Tetapi ketika Hawa lihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menarik hatinya sehingga dia petik, dia makan, enak nih, kemudian diberikan kepada suaminya. Siapa suaminya? Hawa. Adam makan juga, makanya jatuh dalam dosa. Itu meleset, tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak taat. Itu dosa adalah kemelesetan. Coba katakan kemelesetan. Jadi dia gagal, makanya Adam pertama itu gagal. Nah, Yesus dikirim. Itu Adam terakhir, Adam kedua, namanya Yesus. Dia sukses. Dia berhasil mencapai gambar dan rupa yang Allah kehendaki. Buktinya apa? Ketika di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia taat. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita punya model, punya contoh manusia yang sudah mencapai rancangan Allah semula, yaitu Yesus. Nah, kita harus meriset pikiran kita seperti pikiran Kristus. Itu risetnya yang kita harus kembalikan. Jangan pikiran filosofi dunia. Kira-kira paham nggak, saudara? Next. Jadi di Kejadian 2 ayat 15 tadi yang saya bilang, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara itu aktivitas. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan apa? Bebas. Mau banyak, mau dikit, mau apapun. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati itu bukan hanya mati jasmani, tetapi rohani. Pikiran perasaannya tidak seperti yang Tuhan kehendaki lagi. Coba aja saudara ya, yang tidak ikut ibadah, dengar firman, nanti pikiran perasaannya duniawi. Ada, saudara mungkin bisa, kalau saya sebut tahu ya. Dulu waktu sekolah minggu udah datang ke gereja, rajin, pelayanan, main musik, bisa nyanyi, bisa WL.
Pas waktu pandemi, kan ibadah berkurang, betul nggak? Mulanya si pelayanan datang. Saya datang ke sini kan rekaman gitu ya. Begitu, dia ada. Pas lama-lama, kan pelayanan cuma sekali ya, sebulan, seminggu sekali. Nggak seperti sekarang kan udah ada tengah minggu. Dia nggak datang lagi. Saya bilang, kemana nih orang? Nggak tahu tuh. Terus lama-lama kemana? Ketemu sama saya, lu kemana? Iya om. Iya kemana lu nggak datang pelayanan? Iya om. Makin lama makin kagak bener. Saya bilang, aduh ini kok orang bisa begini ya? Makin jauh, makin jauh. Nggak tahu nasibnya sekarang sampai di mana tuh. Jangan sampai nanti pas udah umur 40, kenapa? Makin rusak. Orang yang jauh daripada Tuhan, rusak hidupnya. Nggak amin saudara ya. Orang yang makin jauh dari Tuhan, rusak hidupnya. Maka jangan jauh dari Tuhan. Amin. Kita jauh, kalau kita dekat sama Tuhan, sesusah-susahnya kita, Tuhan bisa berkati, walaupun mungkin lambat ya. Percaya dah. Kalau setia, Tuhan bisa ubahkan. Amin. Jessica masuk SMA 8 ya? Masuk ya? Tepuk tangan saudara ya. Kemarin saya lihat Jessica kayaknya masuk SMA 8 tuh. Nah, ini mana si Agis? Pemuda ya? Agis udah pemuda. Itu dia setia tuh. SMA 8 sekarang masuk di Universitas apa? Indonesia, saudara. Terus satu lagi masuk di mana sih? Maksud saya begini, ya kita walaupun nggak begitu, saya sih bukan universitas negeri ya. Kalau adik saya negeri. Ponakan saya Jessica negeri, Audrey negeri. Saya swasta. Maksud saya, kalau kita setia sama Tuhan, ikuti, taat, Tuhan berkati. Amin. Amin cuma Owen nih. Walaupun udah ngantuk ya. Jadi coba lihat Yesus ketika ia di Taman Getsemani. Lalu ia berlutut dan apa? Berdoa. Dia berlutut berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi perhatikan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu ya yang terjadi. Dia menyerahkan biar kehendakmu yang terjadi. Tetapinya beda. Kalau Adam, tetapi pohon tentang yang baik dan jahat, dia makan. Kalau Yesus, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu taat. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, ini ada komentar tentang Yesus yang pada waktu itu jadi manusia, kemudian mati dan bangkit. Nah, lihat komentarnya nih. Dalam hidupnya, dalam apa? Hidupnya siapa? Nyanyi besar. Hidupnya siapa? Yesus. Sebagai manusia. Jadi Yesus itu sebagai manusia seperti kita. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena, perhatikan, dan karena apa? Dan karena apa? Coba lihat depan. Dan karena apa? Kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah didiritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus menjadi pokok keselamatan, jadi contoh manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula, yang tadinya gagal dilakukan oleh Adam, Yesus berhasil. Jadi contoh, jadi model. Makanya coba next. Adam pertama gagal, Adam yang pertama berhasil. Dia fulfill. Coba katakan fulfill. Nah sama, kita di riset itu supaya kita memenuhi kehendak Allah, rencana Allah, tujuan Allah menjadikan manusia, yaitu sesuai dengan gambar dan rupanya. Makanya saudara, sedini mungkin kita mesti mengerti ini dan menerapkannya. Sehingga nanti ketika kita umur dewasa, itu kita seperti yang Tuhan kehendaki, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seperti Yesus. Coba next. Jadi, next. Yesus itu manusia yang sudah mencapai rancangan Allah semula. Makanya ketika dia dibaptis, ada suara nih di Lukas 3 ayat 22 dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kenapa? Dia berhasil mencapai perkenanan Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Nah, kalau saudara berhasil, kira-kira senang nggak orang tua kita? Saya ingat tuh ya, di keluarga kami, keluarga Suparman, yang pertama kali jadi sarjana S1, itu orangnya nggak jauh-jauh dari saudara. Yang di depan ini, yang pakai jaket kulit coklat ini, saudara. Jadi ketika saya di wisuda, waduh, papi saya tuh bangga banget ya. Gitu. Apalagi nilai saya tinggi. IP saya 3,51. Itu saya sambil kerja. Waktu semester 1 sama 2, IP saya tuh 3,9. Tapi karena saya kerja, jadi saya nggak mencapai, waktunya agak terbatas. Jadi itu membanggakan karena saya fulfill, udah selesai. Itu perjuangannya berat, saudara. Apalagi ketika saya pindah kuliahnya dari Borobudur di Menteng, pindah ke LA. Tahu LA? Yang kebakaran kemarin tuh.
Lenteng Agung. Itu 42 kilo lebih. Naik motor, waduh. Itu 6 bulan. Untung saya bisa selesai. Saya pernah sakit tipes, saudara. Saya pernah nih ya, perjuangan itu ya. Saya naik motor hujan. Saya kan pakai kacamata nih. Dulu kacamata saya nggak sebagus ini. Ini kan frameless. Nggak ada frame-nya. Dulu tuh ada tebel. Saya pakai gini, pakai helm yang cakil, tuh cakil kan. Begitu ada kacanya kan. Jadi ketika saya napas, langsung embun. Gelagapan saya. Saya bilang, nyampe nggak nih ke LA? Ya. Pas lampu merah, ada merah-merah. Saya begini nih kan. Saya naik bebek. Waktu saya begini, ternyata itu bukannya genangan. Jatuh. Untung saya waktu itu masih kuat ya. Saya bangun sendiri. Pas sampai kampus, saya guyur kan. Coba apa? Pas waktu saya masuk, dosen datang. Wah, apa nih ya? Saya dulu ke depan kan. Kamu kenapa? Masih bau nih. Wah, saya cium. Wah, bau got. Maaf Pak, tadi saya kejeblas. Udah, ini lagi. Saya guyur lagi. Baru saya masuk terus. Jadi saya basah-basahan tuh ya. Udah kayak tikus kecebur blok gitu. Nah, dosen diliatin. Itu perjuangan, saudara. Bayang, so bisa bayang nggak? Badan kurus kecil begitu, kecebur got. Kira-kira gimana? Waduh. Nah, tapi ketika fulfill sukses, senang nggak, saudara? Senang. Dan yang membanggakan, saudara ya. Ini saya beritahu, saudara. Jadi waktu itu saya udah kerja tuh. Ada teman saya dia kerja Citibank. Dia juga aktif di Pemuda. Dia bilang begini, kamu udah wisuda ya? Udah. Ijazah udah ada? Belum. Transkrip ada. Kirim transkripnya, CV-nya, bikin surat lamaran. Nanti saya masukin, lagi butuh orang. Dimasukin. Saya tes, saya interview, masuk tuh, saudara. Coba kalau saya nggak punya sarjana S1 atau kuliah S1, kira-kira bisa masuk nggak? Nggak bisa, karena kualifikasinya mesti S1. Kalau S1 kan sarjana strata 1. Kalau S2, master. S3, doktor. S-doger, yang di depan. Nah, Yesus itu mencapai sukses. Makanya Bapak disenangkan. Amin. Sama nih, misal Brian atau Gival. Dia sukses. Katakanlah masuk perguruan tinggi IPB. Waktu di wisuda, engkongnya masih hidup. Bisa datang, diajak. Kira-kira engkong, bapak, papa, mamanya, kira-kira seneng nggak? Seneng. Itu hasil perjuangan. Amin, saudara. Makanya mesti berjuang, amin. Untuk melakukan kehendak Bapak. Next. Nah, Yesus itu, tadi saya bilang jadi model. Pokok keselamatan, jadi contoh. Makanya disebut gambar Allah yang tidak kelihatan. Tadi kan, marilah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita ini rupa Tuhan Allah. Allah kan nggak kelihatan. Kenapa Allah nggak kelihatan? Karena Allah adalah roh. Coba katakan roh. Roh itu bisa dilihat nggak? Roh itu gambarannya angin. Kira-kira saudara bisa lihat angin nggak? Apa warnanya? Merah. Itu masuk angin. Roh itu, angin itu nggak bisa dilihat. Tapi bisa nggak dirasakan? Bisa. Makanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ya. Jadi Yesus itu, yaitu Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Yang sulung artinya yang pertama mencapai keberhasilan sebagai rancangan Allah semula, yaitu segambar serupa. Makanya di Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ditentukannya itu sesuai rancangan Allah semula, Kejadian 1 ayat 26. Nah, ini sama. Serupa dengan gambaran anaknya. Kata gambar sama gambaran, itu satu kata yang sama, yaitu icon. Coba katakan icon. Icon. Nah, icon itu jadi icon. Kalau saudara lihat di Olimpiade itu ada icon tuh, ada contoh tuh, ada yang suka datang-datang ikonnya apa begitu. Yang jadi panutan, ya. Icon itu artinya image, gambar, figur, likeness, representation. Coba katakan representation. Representation. Nah, artinya perwakilan. To be like, dari kata echo, menjadi seperti. Jadi hidup kekristenan kita harus satu tujuan, yaitu menjadi seperti Kristus. Coba katakan seperti Kristus. Yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, Yesus manusia sepenuhnya kelihatan, itu kita harus contoh. Ya. Jadi Christ is the image of the invisible God. Allah yang tidak kelihatan, itu wujudnya Yesus. Yang Alkitab ceritakan. Ya. Makanya di Ibrani dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Wujud. Saya ada wujudnya nggak, saudara? Ada. Berarti ada wujudnya nggak?
Jangan bilang nggak ada, dia emang apaan? Tuyul. Tuyul aja katanya ada wujudnya. Wujud itu ininya. Niko ada wujudnya nggak? Ada, kita bisa lihat wujudnya tinggi, putih, ganteng, saudara ya. Diva ada wujudnya nggak? Ada. Owen ada wujudnya nggak? Ada. Apa wujudnya? Coba kita lihat Owen. Oh, badannya gemuk, beratnya kurang lebih 90. Jempolnya gede ya. Itu wujud, artinya bisa kita lihat. Kalau tidak berwujud bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Ya. Nah, yang sulung, kalau lihat supaya ia anaknya itu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena Yesus sudah mencapai kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki, menjadi gambar dan rupanya yang Allah rancangan itu dicapai Yesus, dia jadi model, jadi yang sulung, yang bahasa Yunaninya prototokos, artinya yang pertama, yang menjadi model, yang menjadi contoh. Makanya kekristenan kita mesti diriset, tujuannya adalah cuma satu, bagaimana menjadi serupa dengan Kristus, yaitu gambaran Allah yang tidak berwujud itu. Jangan yang lain. Yang lain itu hanya tambahan. Amin. Tambahan, kalau saudara terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sehingga punya pikiran perasaan seperti Yesus, nanti semua ditambahkan. Sampai masa tuamu, Tuhan akan menggendong, Tuhan akan menjaga. Bahkan sampai kita mati, kemudian dikubur, kita akan masuk kubur. Iya, masuk apa? Masuk surga. Jangan saudara pikirlah surga nanti. Sekarang saudara mesti pikirin, kita bisa mati kapanpun, betul nggak? Orang tua bisa mati nggak? Orang sakit bisa mati nggak? Orang sehat bisa mati nggak? Anak muda bisa mati nggak? Bisa. Jadi kalau saya masih muda, sehat, saya olahraga tiap hari, saya push up, saya pull up, saya stand up. Wah, perut saya nggak buncit. Karena orang yang buncit tempat mati katanya. Siapa bilang syarat mati itu sakit? Yang sehat juga mati. Siapa bilang syarat mati itu mesti tua? Yang muda juga bisa mati. Makanya harus siap sedia. Amin. Next. Jadi Yesus itu meninggalkan jejak. Kita yang cerdas secara rohani ikuti jejak orang sukses. Dulu saya waktu saya remaja, mami saya bilang begini. Ini pesan bagus nih. Tuh, dia sebut namanya. Namanya waktu itu Cucuwanto, Kok Cucuwanto. Dia tuh S1, ikut tentu jejaknya. Saya jadi anak rohaninya. Dia yang bimbing, diajakin gitu ikut ya. Karena dia udah sarjana waktu itu IKIP, Institut Keguruan ilmu pendidikan. Saya waktu itu kan masih SMP, masih belum kuliah. Betul, saya kuliah, udah bisa selesai, saya nggak bisa ya. Jadi ada panutannya, ada contohnya. Nah, saudara, Yesus contohnya. Nah, kalau saudara, ya, contohnya gimana sih? Contohnya saya nih, saudara bisa ikutin jejak-jejak yang saya sudah ambil. Sambil mengikuti, ya, dengan firman Tuhan, jejak-jejak yang Yesus sudah lakukan. Karena pasti semua kalau ikutin jejaknya, patternnya pasti berhasil. Kalau saudara bikin baju, ada polanya, dipotong, digunting. Jadi sesuai dengan pola itu, betul nggak? Ini siapa yang bisa jahit? Satu, dua. Bisa jahit? Nggak bisa. Nggak bisa jahit? Nggak bisa. Sama, saya juga nggak bisa. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi jejak Yesus yang kita harus ikuti. Nah, sekarang yang terakhir. It's time to press reset button. Jadi waktunya untuk tekan tombol reset. Ya. Ada 5 kata reset itu kan 5. R-E-S-E-T. Yang pertama, reading Bible. Coba katakan reading Bible. Di sini siapa yang baca Alkitab tiap hari? Jangan angkat tangan. Di sini siapa yang tidak pernah baca Alkitab? Angkat kaki. Baca kitab suci. Doa. Tiap hari. Baca Alkitab. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Itu akan menguduskan kita. Menguduskan hati kita, pikiran kita. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara akan punya iman. Makanya baca Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, enthusiastic and committed to likeness, Christ likeness. Artinya harus antusias dan komitmen untuk menjadi seperti Kristus. Jadi ini harus antusias. Saudara mesti semangat bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Kalau makin muda, punya semangat untuk menjadi seperti Kristus, itu makin mudah kita menjadi seperti Kristus. Kalau udah tua, bangka, susah. Ya. Yang ketiga, serve the Lord with fear and trembling. Melayani Tuhan dengan apa? Takut dan gentar. Ada ayatnya tuh. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Nah, selagi muda gini, dalam komunitas remaja, layani Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan. Yang keempat, energetic prayer. Artinya apa? Energetic prayer? Doa, semangat. Bangun tidur, jangan nggak berdoa. Berdoa. Jangan begini, saudara.
Kan ada lagunya tuh, lagu Busut apa lagu siapa tuh ya? Bangun tidur, ku terus, kayaknya lu nggak mandi deh. Bangun tidur, ku terus mandi, terus tidak lupa, terus bagus itu. Ada yang gini, bangun tidurku tidak mandi, apalagi menggosok gigi. Habis bangunku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. Yang tadi tuh mimpinya, bangun gitu. Dia tidur lagi. Bangun berdoa, amin. Kalau berdoa, beda hidupmu, amin. True worship, artinya menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja, tangannya angkat di gereja, tapi di rumah. Bengalnya minta ampun. Menyembah itu mempersembahkan tubuh yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi dengan perilaku kita, makanya ruang ibadah kita itu bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di sekolah. Bagaimana kita berperilaku seperti Kristus. Amin. Itu yang disebut penyembahan yang benar, true. True itu benar, sejati. Jangan hanya di gereja doang baiknya. Tapi di rumah juga harus baik, amin. Di sini yang gereja baik, tapi di rumahnya bengal minta ampun, angkat tangan, coba mana. Jangan. Harus sama, amin. Saudara ya, saya beritahu ya. Kalau orang tua sama anak yang nurut yang baik, aduh enak deh. Saya kebetulan kan ada laki 3 ya. Saya yang paling jarang di empos sama mami saya. Kenapa? Saya kapok. Kalau di empos tuh bagian sini nih. Ini sakitnya na'udzubillah min dzalik, 7 turunan 8 tanjakan sakitnya nggak hilang-hilang. Itu kalau di empos begitu pakai jempol, pakai telunjuk, kemudian diputer. Sakit. Coba sini, saya empos. Sakit. Jadi saya tahu, saya nggak mau dipukul lagi, nggak mau diempos lagi. Makanya saya nurut. Bahkan ketika mami saya, lu jangan masuk SMA dah, nanti susah cari kerja, mendingan usupnya. Saya nurut. Udah dah, lu nggak usah masuk kuliah. Saya nurut. Cuman papi saya bilang, wah lu kalau anak gua kagak kuliah gimana? Dia jual sawahnya. Udah, masuk. Masuk swasta makanya saya. Untung tuh papi saya ngerti. Tapi saudara, orang yang nurut sama orang tua, berkahnya beda. Gitu saudara, mami saya kan udah 80, tahun 40, 84 tahun ini. Desember kemarin 84. Sampai sekarang, saya tetap taat. Ya. Amin saudara. Ya. Jadi, it's time to press reset button. Coba 1, 2, 3. It's time to reset. It's time to press reset button. Apa aja? R yang pertama, reading Bible. Yang kedua, enthusiastic and committed Christ likeness. Yang ketiga, serve the Lord with fear and trembling. Kemudian yang keempat, energetic prayer. Yang terakhir,